tentang kisah taubatnya, bagaimana beliau bertobat. Nah, ini dari hal yang juga penting kita bahas di sini. Ini pembahasan kita yang kedua di pertemuan ini. Bagaimana taubat Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Abul Hasan Al-Asy'ari tadinya beliau adalah Mu'tazilah. Kenapa beliau Mu'tazilah? Apa jawabannya? Karena dia berguru dari bapak tirinya. Bapak tirinya tokoh Mu'tazilah di masanya. Siapa tadi namanya? Abu Ali Al-Jubbai. Ini yang menjadi sebab dia berpemikiran Asy'ari. Iya. Baik. Jadi kalau ingin diceritakan tentang bagaimana taubatnya dari mazhab Mu'tazilah, ini banyak riwayat dari Abul Hasan Al-Asy'ari tentang kisah taubatnya tersebut dan sebab taubatnya apa. Jadi ada kisah taubatnya dan ada sebab taubatnya. Tapi yang paling dekatnya adalah yang disebutkan oleh Ibnu Nudaim rahimahullahu taala, yang disebutkan oleh Ibnu Nudaim rahimahullahu taala yang meninggal pada tahun 385 Hijriah. Jadi 385 Hijriah ini jauh dari meninggalnya siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Maka ini sumber yang paling dekat masa hidup Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia berkata bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari awalnya dalam Mu'tazilah, thumma taba min al-qawli bil adli wa khalqi al-Qur'an fil masjidil jami' bil Basra yawm al-Jum'ah. Jadi tadinya dia Mu'tazilah, setelah itu dia tobat dari pendapat Mu'tazilah seputar masalah al-adl, keadilan. Pendapat Mu'tazilah tentang Al-Quran itu makhluk, dia tobat darinya. Di mana dia tobat? Di Al-Jami' Al-Kabir, di masjid besar. Istilah Al-Jami' Al-Kabir itu apabila di dalam sebuah kota ada masjid terbesar, itu disebut Jami' Al-Kabir. Ya, kalau kita di Indonesia ini mungkin disebut Masjid Agung, ya, disebut Masjid Agung. Iya. Kapan itu? Di hari Jumat. Ini bukan di masjid biasa, dan ini dia pilih hari Jumat, hari berkumpulnya manusia. Ya. Kata beliau, raqa kursiyan wa nada bi'a'la sautihi. Abul Hasan Al-Asy'ari dia naik ke kursi, lalu dia berteriak dengan suara yang paling tinggi, man arafani faqad arafani. Siapa yang telah kenal saya, maka dia telah mengenalku. Wa man lam ya'rifni fa ana u'arrifuhu nafsi. Ya. Siapa yang tidak mengenal saya, maka saya akan perkenalkan diriku sekarang kepada dia. Ana fulan ibnu fulan. Dia sebutkan, saya fulan anaknya si fulan, disebut namanya. Ya. Kemudian Abul Hasan berkata, kuntu aqulu bi khalqil Qur'an. Saya dulu mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Wa anna Allah la yura bil absar. Saya dulu berpendapat bahwa Allah tidak dilihat dengan mata kepala. Wa anna af'al asy-syarri ana af'aluha. Dan dulu saya berpendapat bahwa perbuatan kejelekan saya yang melakukannya. Ini pokok-pokok pendapatnya kaum Mu'tazilah, ya, kesesatannya. Iya. Kata beliau, wa ana ta'ibun muqli'un mu'taqidun lirraddi 'alal Mu'tazilah. Kata beliau, dan saya sekarang sudah bertobat. Ya. Sudah berlepas diri darinya dan meyakini untuk membantah kaum Mu'tazilah. Fakharaja bi fadaihihim wa ma'ayibihim. Maka Abul Hasan Al-Asy'ari pun keluar menjelaskan tentang borok-borok kaum Mu'tazilah dan keburukan mazhab mereka. Iya. Dan keburukan mazhab mereka. Dan disebutkan di dalam, ini riwayatnya Ibnu Nudaim, ya. Ya, dan disebutkan di dalam berbagai riwayat bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari dia berdiri di Jami' Kabir ini di umur beliau 40 tahun.
Umur beliau berapa? 40 tahun. Ini Masya Allah ya, bayangkan di atas mazhab Mu'tazilah berapa tahun? Ya, mungkin sekitar 20 tahun ya. Kalau dihitung dari mulai belajarnya, anggaplah belajar dari 17 tahun, 18 tahun ya, sampai 40 tahun, berarti di atas mazhab Mu'tazilah lebih dari 20 tahun. Iya. Nah ini jumlah sangat lama di atas kesesatan dan petaka. Ya, waktu yang sangat lama. Nasallallahu alaihi. Ya, dan disebutkan bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari sebelumnya beliau hilang beberapa hari. Disebutkan hilang selama 15 hari, tidak muncul di tengah manusia. Ya, ternyata beliau menulis tulisan-tulisan membantah kaum Mu'tazilah dalam 15 hari. Itu ada beberapa kitab beliau. Ya. Di antara yang masyhur adalah kitab Al-Luma. Kitab Al-Luma. Ini kitab ditulis oleh Abul Hasan Al-Asy'ari di fase beliau membantah kaum Mu'tazilah. Ya. Dan disebutkan bahwa beliau ketika naik ke atas mimbar, naik ke atas kursi, beliau memakai baju luar. Lalu beliau lepas baju luarnya. Beliau berkata, saya sudah melepaskan diriku dari Mu'tazilah seperti saya lepaskan apa? Bajuku ini. Ya, dia berlepas dari madhab Mu'tazilah. Baik.